saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Urapan-Mu Tuhan tercurah buat setiap kami yang melayani Engkau, berkat-Mu buat setiap para jemaat-Mu ya Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, saat ini biarkan kami bersatu hati mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis dihancurkan, segala kuasa iblis dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima
percaya di dalam Tuhan kita bisa melalui itu. Dan ketika kita percaya, kekuatan Tuhan itu ada. Penyertaan Tuhan semakin sempurna. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam waktu yang tepat, waktunya Tuhan.
mengharapkan orang lain. Ajar kami Tuhan saat ini untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk selalu berharap sama Engkau. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang punya hidup kami. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan,
yang gagal dalam hidup kami. Semua pasti akan terjadi dan pasti akan digenapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami itu pasti yang terbaik, karena Tuhan menuntun langkah-langkah kami untuk maju terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami percaya Kau hadir bersama dengan kami Tuhan. Hadirat Allah memenuhi setiap kami. Engkau melawat, Engkau menjamah setiap kami Tuhan, sehingga benar-benar mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Pemulihan Tuhan akan kerjakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Pujian penyembahan sudah naik di hadapan-Mu, dan kami percaya saat ini Bapa, Engkau memberikan kami hati dan telinga yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Saat ini Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kami, Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga bukan hamba-Mu lagi, tapi Tuhan yang berbicara buat setiap kami, sehingga benar-benar firman menjadi rema dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha mengganggu baik hati kami, baik pikiran kami, yang membuat kami tidak fokus dengan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami patahkan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami Tuhan, agar kami boleh selalu fokus akan firman. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Engkau memberkati setiap hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Tim BAW diberkati Tuhan, dipakai Tuhan lebih lagi terus untuk melayani Tuhan, setia sampai akhir. Maka kami akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bisa setia Bapak Ibu, itu luar biasa. Tuhan yang membawa kita setia. Ya. Kalau enggak Tuhan, kita tidak mungkin bisa setia sama Tuhan. Tapi Tuhan yang menarik hati kita, memberikan kita kerinduan untuk kita selalu datang sama Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema mengerti kehendak Tuhan. Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, seperti pujian yang kita naikkan. Ya, walau aku nggak tahu apa rencana Tuhan dalam hidupku, ya, tapi yang aku tahu pasti bahwa rencana Tuhan itu sangat baik dalam hidupku. Rencana Tuhan tidak ada satupun yang gagal. Seringkali kita bertanya dalam hidup kita, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup Tuhan? Seringkali kita mengatakan demikian, Bapak. Waktu kita dalam masalah, waktu kita dalam pergumulan, seringkali kita berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan? Karena kita tidak tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kadang-kadang kita berkata, kalau memang ini kehendak Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Dan kita mau belajar pagi hari ini supaya kita lebih mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, supaya kita bisa belajar lebih dalam lagi, ya, membawa kita tuh semakin dekat sama Tuhan, semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan dengan benar, Bapak Ibu ya, luar biasa. Ya. Kita akan baca lebih dahulu 10
sebagai ayat emasnya, kita buka di dalam kitab Roma. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri ya untuk menghormati firman Tuhan. Cuman satu ayat kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36. 2, 3. Sebab segala sesuatu bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tadi dikatakan sebab segala sesuatu. Berbicara segala sesuatu itu artinya sepenuhnya, semuanya. Semuanya keluar dari Allah dan bergerak bekerja melalui Allah dan berakhir kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semuanya itu dari Tuhan. Dari awal hidup kita sampai hidup kita berakhir itu dari Tuhan. Makanya ini yang dikatakan kehendak Tuhan yang berdaulat. Ya, kehendak Tuhan yang penuh atas hidup kita. Makanya seringkali saya katakan Tuhan itu yang pegang kendali dalam hidup kita. Karena kita ini punyanya Tuhan kan. Firman Tuhan katakan kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Ya. Kalau yang namanya sudah dibeli kan gitu kan. Kalau kita membeli barang ya suka-suka kita kan. Ya. Barang itu mau kita apakan kan suka-suka kita. Ya begitu juga Tuhan. Tuhan sudah beli hidup kita. Makanya Tuhan yang bentuk kita. Mau diapakan kita, Tuhan yang bentuk. Tapi kita mau nurut apa enggak? Kan gitu. Tergantung kita mau nurut apa enggak waktu dibentuk sama Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa semuanya datang dari Tuhan. Bagi Dia kemuliaan buat selama-lamanya. Tapi untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, ya, itu tidak mudah. Mengerti kehendak Tuhan bukan cuma kita berdoa. Ya. Kalau cuma doa tok nggak bisa kita mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Ayo kita baca bagaimana kita supaya bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Di situ dikatakan Bapak Ibu ya. Kita buka ya di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ya, di situ dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mana Papa? Dikatakan kita harus berubah, dan dikatakannya berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, ya apa yang baik, yang sempurna dan berkenan kepada Tuhan, kita mesti berubah. Pembaharuan budi. Baca apa itu Papa? Itu terjadi dalam hidup kita. Kok Papa? Kalau kita belum diubahkan, ya, paradigma kita tidak diubahkan sama Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan pasti salah. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang, oh ya aku percaya ini suara Tuhan. Ya. Dikit-dikit suara Tuhan, dikit-dikit suara Tuhan. Akhirnya salah. Makanya kita perlu diubah dulu. Sistem nilai kita harus diubah untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ya. Makanya waktu kita berdoa, ya, waktu kita semakin dekat sama Tuhan, Roh Kudus mengubah paradigma kita, Bapak Ibu. Sistem nilai kita diubah. Kalau nggak diubah pasti kita salah. Dikit-dikit ngomong kehendak Tuhan, salah loh.
Seperti saya tahu ya, saya pernah dengar kesaksiannya pendeta Anton Chang ya. Dia juga gitu ya, dikit-dikit dengarkan suara Tuhan, yang akhirnya padanya dia depresi, gila. Makanya kita tidak boleh sembrono ya. Tidak bisa kita dengar dikit-dikit dengar suara Tuhan dikit-dikit. Iya kalau suaranya Tuhan, kalau bukan ya, karena suara Tuhan itu beda tipis. Kadang-kadang suara iblis juga hampir sama suara Tuhan ya. Kadang-kadang suara di hati kita juga hampir sama. Makanya sulit untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, gak mudah. Makanya firman Tuhan katakan kita harus berubah dulu ya kan? Sistem nilai kita ini harus diubah dulu sama Tuhan ya. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan bagi hari ini kita mau belajar ada 3 kehendak Tuhan dalam hidup kita yang kita perlu tahu ya. Sehingga seringkali kita tidak bertanya-tanya, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan izinkan ya, masalah pergumulan yang begitu rumit, sakit penyakit yang boleh dikatakan begitu berat Tuhan, tidak habis-habisnya. Seringkali kan kita mengatakan demikian. Makanya kita perlu tahu, perlu belajar apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada 3. Yang pertama, kehendak Tuhan yang berdaulat ya. Seperti ayat emasnya tadi, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, semua untuk Tuhan. Makanya hidup ini ya semua datangnya dari Tuhan ya, Alfa dan Omega. Tuhan yang mengawali hidup kita, dan nantinya Tuhan juga yang akan mengakhiri hidup kita ya. Jadi kehendak Tuhan yang berdaulat ya, itu kehendak Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, dan itu pasti akan terjadi. Tidak ada seorang pun ya yang bisa membatalkan kehendak Tuhan ya, yang terjadi dalam hidup kita. Tidak bisa. Makanya itu juga disebut kehendak Tuhan yang efektif. Dia akan bekerja dalam hidup kita, dan itu pasti akan terjadi. Tidak bisa tidak. Kehendak Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh apapun dalam hidup kita. Dia pasti akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Ayub. Ayub pernah berkata ya, di dalam Ayub pasal 42 ya, kita buka ya, Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Di situ dikatakan ya, Ayub pasal 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita, dan itu pasti akan terjadi ya. Makanya Tuhan itu ya turut bekerja dalam hidup kita ya, seperti Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Tapi nggak sampai di situ. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Tuhan itu ada, Tuhan itu pelihara kita dalam providensianya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan. Tuhan memelihara kita sampai yang terkecil dalam hidup kita, sampai hal yang remeh dalam hidup kita. Kita ini ada di dalam providensianya Allah. Kalau kita baca di dalam Matius 10, ayo kita buka dulu ya. Ini hal yang remeh ya. Kelihatannya sederhana ya. Tapi ada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Kita buka di dalam Injil Matius 10 ayat 29 sampai 30. Di situ dikatakan Bapak Ibu, Matius 10 ayat 29 sampai 30. Ya, dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu.
dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini hal yang remeh loh Bapak ya, yang sepele ya. Rambut tuh, kita punya rambut ini dihitung loh. Tuhan sudah tahu semuanya. Jadi ibu-ibu ya, jangan takut, jangan. Kadang-kadang kita kan bingung ya, kalau rontok-rontok, aduh rambut kok rontok banyak. Ya kita kadang-kadang bingung ya. Padahal semua sudah terhitung kata Tuhan ya. Luar biasa ya. Makanya pada waktu rontok kata Tuhan ya, pulihkan rambutku, jangan rontok. Selalu berkatanya itu sama Tuhan ya. Karena dalam hal sepele ya, sepele lo itu ya, tapi semua ada di dalam ketetapan kedaulatan Tuhan. Sampai pada hal-hal yang kecil, yang sederhana, Tuhan itu terlibat ya dalam hidup kita ya. Makanya kalau Tuhan itu terlibat dalam hidup kita, harusnya kita tuh tidak takut ya Bapak Ibu. Harusnya kita tidak khawatir kalau Tuhan itu terlibat penuh dalam hidup kita. Apa yang kita khawatirkan? Wong Tuhan itu sudah tahu ya, akhir hidup saya ya sampai di ujung Tuhan itu sudah tahu Bapak. Kalau saya nggak pernah tahu, tadi loh pemimpin pujian bilang 1 jam ke depan nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu 1 jam akan terjadi apa, saya tidak tahu. Kok 1 jam, 5 menit ke depan aja saya nggak tahu. Ya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan sudah sampai di sana Bapak. Makanya kita ini bersyukur harusnya kalau Tuhan terlibat penuh dalam hidup kita. Kalau kita buka di dalam Amsal 16 ya. Amsal 16 ayat yang ke-33. Amsal 16 ayat yang ke-33 ya, di situ dikatakan ya, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi segala sesuatu itu asalnya dari Tuhan Bapak Ibu ya. Kita bisa merancangkan apapun dalam hidup kita, tetapi tetap yang terlaksana itu pasti keputusan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Amsal 19 ya, kita buka Amsal 19 ya. Amsal 19 ayat yang ke-21 ya, di situ dikatakan, ayat ini mungkin sering kita baca ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita bisa merancangkan apapun dalam hidup kita, tapi tetap ya keputusan Tuhan yang akan jalan dalam hidup kita ya. Makanya kita sering kali, aku tuh pengennya gini ya, tapi kok ternyata gini ya, beda ya. Karena itu Tuhan yang memutuskan di dalam hidup kita ya. Seringkali kita merancangkan hal-hal dalam hidup kita banyak. Makanya kita itu, saya pikir jangan kita terlalu berpikir masa depan kita. Tuhan, masa depanku tak pikirin terus, nanti yang jadi apa, dipikir terus. Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Tahu keputusan Tuhan nanti yang akan terjadi dalam hidup kita ya. Jadi kedaulatan Tuhan itu ada di dalam hidup kita, terlebih lagi di dalam pemeliharaannya. Dia Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Amsal 16 ayat 1 mengatakan demikian Bapak ya. Amsal 16 ayat 1 ya. Amsal 16 ayat 1 dikatakan, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan ya. Manusia boleh menimbang-nimbang kan ya. Tapi tetap Tuhan yang menentukan Bapak Ibu. Kita tidak bisa menentukan langkah kita sendiri ya. Seperti saya ambil contoh gini, kalau besok kita mau lamar pekerjaan, misal kata ya, saya besok mau melamar pekerjaan, pasti malamnya saya tuh memikirkan dan itu kan merenung ya, besok pagi apa ya yang saya mau katakan ya. Berpikir nanti berkata seperti ini tak jawab gini kan gitu kan. Tapi kadang-kadang itu akan meleset. Kita menimbang-nimbang di malam harinya, tapi ternyata paginya waktu kita diberi pertanyaan,
Beda Bapak Ibu, meleset dari semua yang kita pikirkan tadi malam. Ya. Tapi di situ Tuhan pasti kasih. Kita bisa menjawab. Ya. Oleh karena itu penting Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menimbang-nimbang terus, buat apa? Ya. Kalau datang jawabannya dari Tuhan kan gitu. Ya. Seperti contohnya saya. Ya. Saya waktu mau berkhotbah, ya, saya tidak bisa pakai kehendak saya sendiri. Ya. Seenaknya saya sendiri tidak bisa. Kalau saya dipelintir sama Tuhan gimana? Ya kan? Berat, saya mesti tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Kan gitu. Ya. Apa Tuhan? Saya harus merenung, berpikir sama Tuhan. Ya. Ya. Berpikir, begitu juga kemarin dengan Ayu, saya berpikir sama Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Tuhan. Tuhan bilang, coba kamu sampaikan, menyukakan hatinya Tuhan. Luar biasa. Dan pagi hari ini saya juga bilang sama Tuhan, apa? Sebetulnya tema saya bukan kehendak Tuhan, tidak, kasih. Ya. Tapi Tuhan arahkan kepada kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Pasti mau tidak mau itu terjadi, kan dikatakan. Kalau kehendak Tuhan yang berdaulat itu pasti terjadi. Cukup menarik Bapak Ibu, waktu Tuhan menetapkan itu dalam hidup kita, ya, tidak semuanya yang Tuhan tetapkan Tuhan setuju dalam hidup kita, tidak semuanya. Tapi walaupun Tuhan tidak setuju, ya, tapi itu tetap harus terjadi dalam hidup kita. Suka tidak suka itu pasti terjadi dalam hidup kita. Contohnya apa? Contohnya kalau kita tahu Tuhan Yesus, ya. Kalau kita pelajari kisahnya Tuhan Yesus waktu Tuhan mau disalib, ya. Sebetulnya kan tidak suka Bapak, ya kan? Siapa yang mau suka kan gitu? Disalib, menderita kan ya, disiksa, ya. Tidak suka. Mungkin waktu keadaan itu, waktu Tuhan di Taman Getsemani, dia juga mungkin pegel, ya, tekanan, marah, mungkin ya. Makanya Tuhan minta kan kepada Bapa, kalau boleh, ya, cawan ini lalu daripada. Tapi kalau nggak boleh, ya sudah gitu. Jadi mau nggak mau itu terjadi. Ya. Makanya Tuhan yang tetapkan dalam hidup kita. Walaupun itu sekalipun hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, mau tidak mau itu terjadi Bapak. Tapi Tuhan tidak suka. Ya. Makanya dalam setiap kita tuh ada misteri, ya, yang kita tidak pernah tahu. Di dalam kehendaknya kita tidak pernah tahu. Ya. Begitu juga Tuhan. Ya. Oleh karena itu, ya, waktu kita ada di dalam pergumulan apapun, ya, pertama kita harus belajar koreksi diri kita dulu. Ya. Kalau memang diri kita, hidup kita benar, Bapak Ibu, ya, pasti itu kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena ada tujuannya Tuhan. Untuk bawa kita apa? Bawa kita naik kelas. Itu tujuan Tuhan. Ya. Firman Tuhan kan katakan Tuhan mau angkat kita bukan menjadi ekor, tapi terus naik jadi kepala. Ya, makanya kalau orang yang mau terus naik jadi kepala harus diuji sama sekolah. Sekolah kan kita harus diuji. Ya, kalau kita cuma maunya di TK terus, gimana Bapak Ibu ya? Kan setiap kita mau seneng kan sampai lulus. Ya, luar biasa. Kan gitu. Dan mungkin kita mau di TK terus nggak mungkin Bapak Ibu. Begitu juga dengan Tuhan. Makanya pergumulan masalah apapun terjadi dalam hidup kita, itu diizinkan sama Tuhan. Makanya ada misteri dalam hidup kita. Seperti Ayub, ya. Kalau kita lihat Ayub penderitaannya luar biasa, tapi kan diizinkan sama Tuhan. Iblis datang kan sama Tuhan. Ya. Tuhan, Ayub diberi segalanya, Tuhan pagari hidupnya. Coba lepaskan pagarnya. Ya, Tuhan bilang, silakan. Ya, Tuhan bilang itu. Diizinkan kan berarti sama Tuhan. Tapi jangan kamu usik nyawanya, Tuhan katakan ya. Jadi penderitaan yang dialami Ayub, Tuhan juga tidak suka.
Tuhan juga ikut menderita. Walaupun Tuhan setuju ya, dan itu terjadi. Makanya itu yang saya katakan, itu adalah kehendak Tuhan yang berdaulat. Yang mau gak mau pasti kita akan mengalaminya. Setiap kita Tuhan yang ya. Makanya setiap kita dibentuk sama Tuhan. Masalah yang saya hadapi gak sama dengan masalah Bapak Ibu hadapi, berbeda. Karena Tuhan tahu, ya kan gak mungkin sama Tuhan. Tuhan bentuk kita gak sama, ya. Mungkin Tuhan bentuk saya supaya saya lebih sabar, kan gitu. Mungkin Tuhan bentuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih setia, kan beda-beda setiap kita. Tapi pembentukannya waktu kita mau percaya ya kepada Tuhan, ya, kita mau menurut apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kita pasti akan naik kelas. Ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ada kehendak Tuhan yang permisif. Ya, ini kehendak Tuhan yang merupakan perintah Tuhan. Ya, kalau berbicara perintah Tuhan, ya, itu Tuhan sudah tetapkan Bapak Ibu, kan ya? Ya, kehendak Tuhan yang permisif itu sudah ditetapkan sama Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan. Ya. Tapi kita seringkali tidak melakukan, kan ya? Kita seringkali menolaknya, kan gitu. Seperti kalau kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 27. Ayo kita buka. Injil Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Ya, stop dulu sampai di sana. Ya, firman Tuhan katakan, kasihi musuhmu. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, apa setiap kita mengasihi musuh? Ayo. Ya, itu jadi pertanyaan buat kita. Enggak ya, enggak setiap kita ya mengasihi musuh. Makanya waktu kita tidak melakukan, berarti kita melawan perintah Tuhan, Bapak Ibu. Padahal Tuhan perintahkan kasih musuh, kan iya. Tapi kita sulit untuk melakukan mengasihi musuh. Ya. Bahkan dikatakan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bisa kita? Ya, jawab di hati masing-masing ya, bisa atau enggak. Kita berbuat baik sama orang yang membenci kita. Seringkali kita berbuat baiknya sama yang baik sama kita, kan gitu kan? Tapi kalau kita berbuat baik sama yang benci kita, sangat sulit. Ya. Tapi kita percaya sama Tuhan. Ya. Walaupun dia benci kita, asal kita tidak pernah benci dia, kita berdoa, Tuhan ampuni. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kan gitu, ya. Ada seorang yang membenci saya. Dia kalau ketemu saya selalu melengos. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau saya salah ampuni. Ya. Tapi Tuhan ampuni orang itu. Ya. Saya selalu berdamai sama Tuhan. Habis saya mau menyapa, dia memalingkan muka. Ya. Saya percaya, cuman saya bilang Tuhan, nanti waktunya Tuhan pasti Tuhan akan ubah orang itu. Ya. Jadi baik kembali. Saya selalu mengatakan demikian dalam hati saya. Saya ingin, karena apa? Ya, orang yang tidak mau mengampuni Tuhan pun tidak akan mengampuni. Ini poin untuk Bapak Ibu. Ini kunci. Makanya penting itu pengampunan. Ayo kita belajar. Ya, kita ini manusia berdosa. Nggak ada manusia yang benar, nggak ada. Manusia berdosa, kita punya banyak dosa, banyak salah. Jadi kalau orang lain salah sama kita, ya diampuni, ya kan? Oh kita yuk sama. Ya. Kalau kita salah sama orang lain, ayo gimana? Ya orang lain juga harus mengampuni kita. Ya. Itu Tuhan yang beri, ya perintah buat hidup kita. Oleh karena itu kita harus belajar untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan yang permisif ini sangat sulit kita lakukan. Padahal banyak. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Ini juga kehendak Tuhan. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan,
Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ini kehendak Tuhan. Hidup harus kudus. Firman Tuhan katakan, harus jauhi percabulan. Ya. Tapi banyak juga ya anak-anak Tuhan. Ya, mungkin di sini nggak ada, mungkin di luar sana banyak. Ya, yang masih cabul banyak. Ya. Oleh karena itu penting kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan dilanggar firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang boleh saya katakan ini mudah seharusnya. Ayo kita buka 1 Tesalonika 5. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mungkin kita hafal ayat ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini juga kehendak Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Bisa apa enggak Bapak Ibu? Kalau mengucap syukur dalam hal yang baik, kita pasti bisa, ya kan? Tapi kalau mengucap syukur dalam tekanan, dalam masalah, dalam sakit penyakit, apakah kita bisa? Belum tentu. Ya, belum tentu. Seringnya apa? Seringnya kita ngomel dulu. Ya, seringnya kita komplain sama Tuhan, itu sering. Ya, Tuhan, aku loh setia sama Tuhan. Aku loh melayani Tuhan. Aku loh sudah buat ini itu sama Tuhan. Aku sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup? Ya kan? Pasti ya. Itu kita katakan. Makanya penting, firman Tuhan ini sulit untuk kita. Padahal mudah seharusnya. Mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kalau kita belum kenal Tuhan, kalau kita masih kanak-kanak, tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Waktu kita sudah kenal Tuhan, kita sudah dewasa rohani, baru kita bisa mengucap syukur. Sungguh saya katakan itu bisa. Ya. Karena saya pun dulu kan mengatakan gitu. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Padahal saya setia sama Tuhan. Saya sekolah minggu dulu, Tuhan rajin. Kenapa di hidup saya Tuhan jadikan demikian? Waktu itu, tapi lewat proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, itu mengubah saya. Mengubah saya sehingga saya mengerti, oh ini toh yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya belajar terus belajar untuk saya kenal Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Ya. Makanya waktu saya kenal Tuhan secara pribadi dalam hidup saya, ya saya selalu bisa bersyukur sama Tuhan apapun keadaan saya bersyukur, selalu bersyukur. Dan proses itu tidak akan selesai dalam hidup kita. Kalau selesai proses itu berarti kita berjumpa sama Tuhan, ya kan? Tapi kalau kita belum, prosesnya tidak akan selesai dalam hidup kita. Ya, dulu saya berpikir, oh iya proses Tuhan selesai ya dalam hidup saya. Ya, saya mengatakan demikian. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak. Kamu pasti akan proses, terus aku proses. Ya. Karena Tuhan mau apa? Mau jadikan kita kan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu tinggi Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa naik ke tinggi kalau kita tidak diproses? Ya kan? Kalau dari proses kita dibawa terus kan gitu. Ya. Tapi karena Tuhan proses selangkah demi selangkah, waktu kita menurut, waktu kita taat di proses itu, maka Tuhan akan kerjakan, terus kerjakan. Tuhan terus kerjakan. Manusia boleh berbuat apapun terhadap hidup kita, tapi tetap yakin yang menentukan itu Tuhan. Ya. Makanya kita tidak usah takut. Ya. Kehendak Tuhan kalau Bapak Ibu mau tahu, ya baca firman Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya, Bapak. Kan kita tidak ketemu langsung sama Tuhan, ya. Tapi Tuhan taruh di dalam firman-Nya. Untuk Bapak Ibu tahu kehendak Tuhan, belajar firman Tuhan. Ya.
Ya. Sekarang yang ketiga. Kehendak Tuhan yang ketiga itu kehendak Tuhan yang tersembunyi. Ya. Seperti yang dikatakan Ulangan 29 ayat 29. Ayo kita baca. Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada kehendak Tuhan yang tersembunyi dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita menghabiskan energi kita cuma untuk cari kehendak Tuhan yang tersembunyi. Ya nggak akan bisa, Bapak Ibu. Biarkan itu menjadi miliknya Tuhan. Ya. Tapi saya percaya kehendak Tuhan yang tersembunyi itu, ya, kalau kita jalani terus hidup kita, sama setia terus sama Tuhan, ya, pasti kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Itu pasti. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan dalam hidup kita rancangan kecelakaan, ya kan? Tapi rancangan damai sejahtera. Seperti yang Yeremia 29 katakan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dalam hidup kita, ya. Sekalipun mungkin kita ya tidak mengerti, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku, Tuhan, ya. Seperti Ayub itu sempat komplain loh sama Tuhan, ya. Padahal Ayub kan katakan ya orang yang benar, jujur, ya, menjauhi kejahatan, semua ada di Ayub. Ya, jadi waktu Ayub mengalami hal-hal yang tidak baik, ya, dia sempat komplain sama Tuhan. Kenapa ini terjadi dalam hidup? Ya, tapi Tuhan katakan apa? Walaupun kamu tak kasih tahu Ayub, kamu tidak akan mengerti. Ya, karena ada kehendak Tuhan yang tersembunyi dalam hidup kita, yang kita tidak akan pernah tahu. Itu misteri dalam hidup kita. Seharusnya kita tetap berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu itu semua seturut kehendak Tuhan. Waktu kita mau menerima, ya, semua kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya damai sejahtera Tuhan itu turun dalam hidup kita. Luar biasa. Makanya kalau ada apa-apa dalam hidup kita yang Bapak Ibu tidak perlu. Nanti ayah waktu ketemu Tuhan di surga tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan dulu aku mengalami ini, kenapa? Nanti tanya sama Tuhan, ya. Dan sekarang kita belum ketemu Tuhan, ya. Kita belajar percaya, ya. Hanya satu kuncinya, kita harus percaya. Kalau kita nggak percaya, tidak akan terjadi, Pak. Sungguh, ya. Orang yang bimbang hatinya tidak menerima apa-apa. Ya kan? Ya, Yakobus katakan. Makanya perlu kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan tidak mau 50% Tuhan, 90% aja Tuhan tidak mau. Tuhan maunya 100% kita percaya sama Tuhan. Ya, makanya penting ya taruh kepercayaan kita sama Tuhan. Ya. Karena sulit, untuk percaya pun sulit. Yang dilihat Tuhan apa? Hati. Bukan perkataan kita. Kadang kan hati tidak sama dengan yang dikatakan. Tuhan, aku percaya di mulut ya, tapi hatinya sedang ragu. Mosok sih. Ya kadang-kadang kita gitu ya. Ya. Makanya Tuhan minta dari hati kita percaya. Ya kan? Ya kan dikatakan kan firman Tuhan. Ya. Dalam hati kita percaya, mulut mengaku. Kan dia. Jadi harus dari hatinya dulu percaya sama Tuhan, baru itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Makanya kemarin siang saya mendoakan ya, anak Yud yang sakit. Saya mengatakan, wis, terakhir saya bilang, biar bagus, dokter ngomong apa terserah. Ya. Karena apa, analisanya dokter beda-beda. Ya, katanya apa usus buntu, bukan. Paru-parunya katanya ada airnya dikit.
Ternyata besoknya disedot, tidak ada airnya. Kan kasihan Bapak Ibu. Ya kenapa tidak dicek lebih dulu? Kalau memang tidak ada airnya kok harus disedot sampai dibolongi? Dia bilang, ini Bu, di sini Bu. Ya. Saya kasihan. Makanya saya akhirnya bilang, kamu harus percaya sama Tuhan satu-satunya. Penyembuh kamu itu Tuhan Yesus, saya mengatakan demikian. Kamu jangan berkata aku sakit, bilang aja terus aku disembuhkan Tuhan, aku disembuhkan Tuhan. Saya bilang begitu. Kamu harus percaya dengan imanmu, kamu sembuh. Saya bilang gitu. Percuma. Dokter, kalau tidak Tuhan kasih hikmat, tidak bisa loh dokter. Sungguh loh Bapak Ibu. Ya, makanya itu penting. Yang pertama kita harus larinya sama Tuhan, itu penting. Karena Tuhan yang pegang hidup kita. Ya. Bukan Tuhan katakan, Tuhan yang memberi kesembuhan, Tuhan yang memberi kesehatan. Ya. Keamanan dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah juga datang dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau aman, ya, mau sejahtera damai, minta sama Tuhan. Ya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, tidak seperti yang dunia berikan. Yohanes katakan, ya kan? Jadi yang memberi damai sejahtera itu Tuhan. Jangan cari ke tempat-tempat lain, kita tidak akan dapat damai Bapak Ibu. Ya, kita mau cari kemana? Ke kesenangan dunia? Ya, ke klub-klub malam, ke diskotik, tidak bisa memberikan damai. Damainya, sejahteranya Tuhan yang limpahkan dalam hidup kita. Makanya penting. Penting apa? Cari Tuhan. Itu nomor satu dalam hidup kita. Itu penting, ya. Oleh karena itu, supaya kita tahu kehendak Tuhan, belajarlah dekat sama Tuhan. Belajar berdoa, beri waktu untuk Tuhan. Belajar baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada kehendak Tuhan buat hidup kita. Kalau kehendak Tuhan yang berdaulat, kita tidak bisa melawan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kehendak Tuhan yang permisif, kita bisa. Ya, kalau kita mau belajar taat sama firman Tuhan, kita bisa lakukan. Ya. Kehendak yang ketiga kita juga tidak bisa tahu. Kehendak Allah yang tersembunyi dalam hidup kita. Kita tidak pernah bisa tahu. Oleh karena itu kita harus belajar serahkan hidup kita sama Tuhan. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu kita menaruh harapan kita sama Tuhan, ya, prioritas kita Tuhan satu-satunya, pasti kita diberkati sama Tuhan. Ya, makanya penting skala prioritas. Ya, Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Ya, itu penting. Ingat, kalau sudah Tuhan, yang kedua keluarga. Ya. Sudah keluarga, baru pekerjaan kita atau pelayanan kita, gitu. Ya, kalau saya pelayanan, gitu. Ya, penting yang pertama harus Tuhan. Ya. Makanya prioritas itu penting, harus tahu, tidak boleh ngawur. Ya, kalau ngawur, tidak bisa kita. Ya, pasti kita gagal untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, prioritas itu penting, Bapak Ibu ya. Seperti saya ingatkan, saya kemarin waktu belajar firman Tuhan, ya tentang diut, ya, waktu saya belajar tentang rahasia untuk kita bisa menyukakan hatinya Tuhan, ya, itu luar biasa saya pelajari. Ya. Di dalamnya di poin itu ada skala prioritas. Jadi Tuhan harus jadi nomor satu dalam hidup kita. Kedua keluarga, ketiga pekerjaan atau pelayanan kita. Waktu saya belajar, ya, beberapa hari kan saya belajar. Terus kemarin Sabtu saya kan diperhadapkan dengan pilihan. Saya sudah siap. Saya kalau Sabtu memang jalan pagi, saya jalan. Memang sama beberapa jemaat saya jalan pagi. Saya sudah siap. Selesai doa pagi, biasanya kita jalan. Sudah siap. Saya sudah oke, sudah pakai sepatu. Waktu saya masuk kamar, saya ambil sepatu. Anak saya bilang gini, Ma, saya mau ada job di Banyuwangi. Mama tidak siapkan sarapan saya, gitu.
Tapi langsung waktu anak saya bilang gitu, mama tidak siapkan sarapan saya. Tak, langsung firmannya itu langsung nyantol di pikiran saya. Prioritas penting. Saya langsung begitu kaget. Di hati saya loh, saya sampai tidak bilang apa-apa langsung. Saya cuma gini, iya nak, iya nak. Saya langsung bilang sama teman ya, sama jemaat, maaf saya tidak bisa pergi. Saya harus menyiapkan sarapan buat anak saya. Penting. Kalau saya tidak kepikir prioritas, terus tak tinggal anak saya kan gitu. Mama udah janji nak, tidak bisa, mama harus jalan. Enggak, saya diingatkan loh, sungguh. Padahal saya dulu saya sempat debat, dulu saya cerita dulu. Dulu saya sempat debat sama anak saya loh, nak, mama kan tahu kalau Sabtu mama jalan pagi. Tapi kemarin begitu anak saya begitu, tak dulu langsung saya ada loh. Seakan-akan di dalam pikiran saya tuh ngomong skala prioritas. Langsung saya bilang, iya nak, mama buatin kamu sarapan. Luar biasa saya bilang. Saya menangis langsung di hati saya sama Tuhan. Tuhan itu baik. Jadi kalau waktu saya belajar firman, dan firman ini terus mempelajari saya juga, Bapak Ibu. Saya diingatkan sama firman. Makanya saya bersyukur waktu saya belajar firman ini loh mengerjakan di dalam hidup saya. Makanya saya luar biasa, saya katakan Tuhan, kau luar biasa dalam hidup. Selalu firman ingatkan. Ya, sehingga saya bersyukur. Jadi saya langsung damai. Di hati loh, langsung mengalir damai sejahtera. Saya rasakan kemarin, aduh Tuhan, ini ya Tuhan. Ya, jadi waktu kita belajar firman itu akan mengerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, belajarlah firman. Jangan cuma hari Minggu aja. Kalau hari Minggu cuma sekali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu, mana ya? Di rumah belajarlah firman. Berdoa sambil belajar firman Tuhan. Itu perlu. Supaya apa? Kalau kita terus belajar firman Tuhan, maka firman ini akan menjadi rema dalam hidup kita. Ya. Dan waktu firman itu jadi rema dalam hidup kita, kita akan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ayo kita buka ya, ayat terakhir di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, Matius yang ke-7 ayat 21. Di situ dikatakan Bapak Ibu, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oleh karena itu penting Bapak Ibu, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya. Firman bukan cuma didengar, tapi harus kita lakukan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu lakukan Bapak Ibu. Makanya hidup kita, langkah yang kita ambil harus turut firman ya. Kalau kita mau mencari pekerjaan, tanya dulu sama Tuhan, apakah pekerjaan seturut yang firman Tuhan katakan? Kalau seturut, lakukan, gak apa-apa. Ya, percaya Tuhan akan tuntun langkah demi langkah dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya, biar firman Tuhan pada pagi ini menjadi berkat buat kita, untuk kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Ya, Dia punya rencana dalam hidup kita, dan rencananya itu pasti akan tuntas dalam hidup kita, karena Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang tidak pernah lalai menepati janji. Sekalipun kita menganggap itu kelalaian, tapi Tuhan mengatakan tidak. Karena Tuhan mau setiap kita tidak binasa, tapi menerima hidup yang kekal. Itu maunya Tuhan. Ya, jadi kemauan Tuhan itu baik. Dia mau setiap kita masuk surga. Tapi kan pilihan ada di kita. Kita mau apa enggak kan gitu kan? Kalau kita mau, ya dituntun sama Tuhan langkah demi langkah sampai kita tinggal bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya di dalam kerajaan surga ya. Puji Tuhan ya. Ayo kita tutup Alkitab kita